Selamat malam kembali bersama Mbak Arif Mbaknya Cinta. Malam ini tempat Mas Bud, channelnya Mas Bud TV. Beliau adalah gitaris dari Ki Joko, Goro-Goro, Nada dan Dakwah. Oke, malam ini kita akan belajar gimana cara musisi menghadapi pandemi. Oke, tonton terus. Ya, jadi kenapa Mbah Arif datang malam-malam ke Kota Pati, ke tempat gitaris Mas Bud ini? Karena menurut Mbah Arif, beliau salah satu musisi yang cukup berhasil menghadapi pandemi. Ya, oke Mas Bud. Pertanyaan pertama, apa pengaruh terbesar pandemi ini buat musisi di Pati, terutama pengaruh buat Mas Bud sendiri? Secara ekonomi, karena kita kan butuh untuk per bulan, yang pasti kan untuk makan, untuk kebutuhan listrik dan lain-lain, ada wifi, ada bensin, pulsa, dan untuk anak-anak juga kebutuhan anak semua memang membutuhkan biaya. Kita hanya pakai satu jurus, ngirit. Jadi kita harus pandai-pandai mana yang perlu kita dahulukan, yang tidak terlalu perlu dikesampingkan. Jadi untuk keuangan yang bisa cukup untuk per bulannya. Jadi tadi sudah dapat satu jurus ya, yaitu ngirit itu bahasa Indonesianya mungkin berhemat. Jadi harus berhemat, jadi harus pintar-pintar mengelola keuangan. Saat dulu jobnya banyak, harus nggak semua dihabiskan, nggak semua dihamburkan, tapi harus ditabung, harus dikelola dengan baik. Job sepi Karena nggak dapat izin, ya, kita nggak bisa konser pentas, nggak bisa. Nah, langkah-langkah apa untuk memenuhi kebutuhan itu? Yang pertama, karena banyak anak-anak yang pengen belajar gitar, musik lah, kita terima aja. Itu dikit-dikit, alhamdulillah kita per jam kita buat harga 40.000 untuk 1 jamnya. Kita buat 2 jam 80.000 1 orang. Misal ada 2 orang, 3 orang, jadikan 1 kan lumayan per bulan. Gitu kan. Nanti 1 minggu kita kasih berapa, tergantung kita ya. Sampingan itu, tapi tetap rasanya tidak cukup seperti hari biasa sebelum ada pandemi. Tetap kita merasa kurang, tapi itu tadi kita tetap olah manajemen, cukup pra cukup dicukup no. Gitu. Cukup pra cukup dicukup no. Jadi tadi ada tambahan. Jadi saat job sepi ya, masih ada ngajar privat ya, kursus musik privat ya. Oke, ada tambahan. Selain itu pasti tadi rasanya kurang ya, masih kurang. Ide apa lagi bisa mendapatkan tambahan untuk memenuhi kebutuhan? Kebetulan kalau di Pati itu ada paguyuban yang namanya PGC, Pati Gitaris Community. Ya, itu perkumpulan gitaris melodi dangdut se-Kabupaten Pati. Kebetulan saya adalah ketuanya se-Kabupaten Pati. Jadi banyak yang menganggap saya itu lebih bisa dari mereka, walaupun ya biasa-biasa saja menurut saya, tapi menurut mereka saya lebih bisa. Artinya mereka yang junior itu kalau ada keluhan pada gitar misalnya, mungkin pada spool atau ini pada handle, kadang nggak bisa balik atau gimana, keluhan di sini,
Nah, ini bisa dicairkan. Nah, artinya kita bisa dapat uang reparasi dari kita. Gitu. Reparasi kita. Kita dapat itu bisa untuk beli tambahan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Alhamdulillah. Wes, kalau kita dari penghasilan konser tetap kita tidak ada masuk. Cuman kadang-kadang ini seperti kemarin pada saat Agustusan 17-an banyak pemuda yang ngotot ingin menyelenggarakan acara walaupun kecil-kecilan Mas ya. Nah, ya kita terima aja, kecil-kecil aja, paling berapa orang. Nah dari situ kita masih dapat sedikit-sedikit lah daripada kita enggak bisa konser sama sekali. Ya cuma di emperan itu hanya berapa orang, kita tetap main sama monitor aja, sama monitor sound system. Sedikit-sedikit tetap dapat pemasukan dari itu, walaupun itu larangan pemerintah, tapi kita kan sesuai protokol kesehatan dan hanya beberapa orang saja tetap dapat main, tapi dengan acara yang sangat kecil sekali. Berarti ada tambahan. Pentingnya tadi komunitas sekitar tadi, komunitas sekitar. Jadi kita itu nggak bisa sendiri, nggak bisa menghadapi pandemi sendiri. Karena itu fungsinya tadi komunitas, ada komunitas gitar, sepati, dan ada tambahan servis. Oke, jadi perlu kawan-kawan musisi untuk jaga nama baik, jaga nama baik kita di komunitas itu. Iya, persatuan. Karena apa? Kita sendiri musisi kadang saling bersaing, ya kan? Oh, itu bagus saya, tapi tidak dipati melodi semua bersatu dan kita semua rukun semua. Semoga untuk di lain kota-kota lain seluruh Indonesia bisa seperti itu. Tidak ada persaingan, tapi saling mendukung, saling berbagi. Kita merasa satu senasib, kita sama. Terima kasih, Mas Bud. Terima kasih. Ada pesan-pesan terakhir buat kawan-kawan musisi. Sebetulnya pesannya ya, kita hanya main manajemen keuangan saja. Manajemen keuangan kita harus atur sebagus mungkin, karena penghasilan kita tidak bisa konser, tidak ada pemasukan, hanya sedikit-sedikit seperti tadi. Kita harus bisa bertahan hidup sampai nunggu yang namanya COVID-19 pergi dari muka bumi. Jadi hanya manajemen keuangan, terus cukup dicukup. Nah, sebetulnya semua ini kan cukup untuk biaya hidup, asal tidak untuk gaya hidup. Masuk akal kan? Cukup untuk biaya hidup, tapi tidak cukup untuk gaya hidup. Masuk akal kan? Masuk. Terima kasih, semoga inspirasi, semoga masukan jurus-jurus dari Mas Bud bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Amin. Terima kasih Mas Bud. Okay.